Nah, selain itu, lembaga kemasyarakatan itu memiliki berbagai macam tujuan. Eh, Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia dengan beberapa fungsi turunan. Di antaranya yang pertama adalah memberikan pedoman kepada masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam masyarakat itu sendiri, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan seperti sopan santun, kemudian bagaimana berinteraksi, bagaimana mencari nafkah misalkan, bagaimana berhubungan dengan orang tua, berhubungan dengan orang yang seusia atau bahkan yang usianya lebih muda. Selain memberikan pedoman kepada masyarakat dalam bertingkah laku, eh, lembaga kemasyarakatan juga memiliki fungsi untuk menjaga kebutuhan masyarakat. Kemudian lagi memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu yang dalam hal ini berarti ada suatu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tersebut terhadap tingkah laku dari para anggota-anggotanya. Ketika ada anggota yang tidak yang berperilaku tidak sesuai dengan norma, maka bisa saja kemudian diberikan suatu teguran, atau kalau sudah berlebihan bisa diberikan suatu penanganan khusus seperti misalkan dihukum atau diberikan satu tindakan yang membuat mereka sadar. Nah, ada satu proses di mana pertumbuhan di lembaga sosial itu dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah adanya norma-norma masyarakat. Dalam hal ini, norma dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Ada yang tertulis dan juga ada yang tidak tertulis. Ya, kekuatannya berbeda-beda. Nah, untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, secara sosiologis dikenal adanya beberapa empat pengertian dari norma. Yang pertama adalah cara atau usage, kemudian yang kedua adalah kebiasaan atau folkways, yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores, dan yang keempat adalah adat istiadat atau custom. Nah, apa saja bentuk-bentuk dari empat kekuatan norma ini akan coba kita lihat di slide yang berikutnya. Cara atau usage itu lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hukumannya adalah hukuman yang sifatnya sekedar gunjingan atau celaan atau dirasani bahasa Jawanya, atau dijulitin, atau juga jadi apa ya, memunculkan komen-komen. Kalau zaman sekarang mungkin istilahnya jadi dikomentari oleh para netizen seperti itu ya kalau di media sosial. Jadi hukumannya ya adalah sebuah celaan ya. Kemudian yang aspek yang norma yang kedua, tingkatan yang kedua adalah kebiasaan, adalah perilaku yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Apabila pelanggaran dari aspek kebiasaan ini terjadi, maka si pelanggar dikenai sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran cara atau usage tadi, yaitu misalkan cukup ditegur atau eh, apa namanya, ditinggalkan untuk dalam waktu yang ringan, tidak lama seperti itu. Sedangkan tata kelakuan adalah kebiasaan yang diterima sebagai norma yang norma, dan bagi mereka yang melanggarnya itu dikenakan sanksi yang cukup berat. Ya, nanti akan kita lihat jenis-jenisnya apa saja. Kemudian yang terakhir adalah adat istiadat, di mana kebiasaan yang sudah terintegrasi dan terwariskan dengan cukup lama dari suatu kebudayaan masyarakat, maka kalau sudah melanggar, maka pelanggarannya itu akan diberikan satu sanksi yang sangat berat. Nah, ini contoh dari usage atau cara. Dapat kita lihat apa kira-kira pelanggaran dari usage ini diberikan ganjaran yang sangat ringan, ya cuma dirasani, cuma dinyinyiri tadi begitu ya. Contoh dari aplikasi usage adalah misalkan makan, kebiasaan makan dengan tangan kanan. Kalau makan kita dengan tangan kiri ya pasti akan jadi gunjingan di masyarakat. Itu kok makannya dengan tangan kiri, kalau itu makannya nggak sopan, seperti itu. Termasuk juga kebiasaan bagaimana makan yang baik itu dengan cara duduk, ya, tidak lari-lari, tidak berdiri. Bahkan dalam kultur masyarakat tertentu itu ada suatu pamali ketika seorang makan di duduknya di tengah pintu atau ya di pintu dan menghalangi orang lalu lalang. Sering dikatakan itu apa namanya, tidak berkahi, ya, tidak terjadi keberkahan di sana. Meskipun sebetulnya ya memang betul secara realistis ya, orang makan di tengah di tengah di apa di depan di gang pintu seperti itu ya mengganggu lalu lalang orang yang mau lewat keluar masuk dari pintu tersebut.
Ya, termasuk misalnya kebiasaan kalau ngambil makanan atau lagi makan, makanannya nggak habis. Mesti ada dibilangin, nanti ayamnya mati, nanti nasinya menangis. Nah, misalkan seperti itu. Ada sindiran-sindiran halus yang kemudian diberikan ketika kita tidak bisa melaksanakan mengaplikasikan cara atau usage ini. Baik, itu ya terkait dengan usage. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan atau folkways. Pelanggaran terhadap ini akan diberikan sanksi yang cukup ringan. Ya, misalkan kebiasaan untuk berjabat tangan, mencium tangan. Jadi ketika seorang anak misalkan diajak ketemu seorang orang tua ataupun ayah ibu ketemu dengan temannya yang seusia, kemudian mereka membawa anaknya, maka ketika ketemu orang lain, maka orang tua tentu akan meminta anaknya salim sama Pak D, salim sama omnya. Jadi ketika anak nggak mau itu ya nanti ya akan dibilangin, oh nanti nggak boleh, harus salim, pokoknya salim, ayo salim, bahkan sampai dipegangin tangannya untuk salim karena sudah jadi kebiasaan ketika bertemu dengan orang lain. Itu adalah salaman bukan hanya sebatas formalitas namun sebagai bentuk penghormatan. Bahkan dalam kajian sosiologis tertentu, cara orang salaman itu juga beda-beda dan menggambarkan bagaimana kualitas dari orang itu memposisikan orang lain yang diajak salaman. Ada yang salamannya begini, ada yang saking eratnya, bersahabat banget gitu ya, hangat, salamannya sampai erat, bahkan dipegang sampai lama. Ada juga yang cuma sedikit yang tersentuh atau sampai dengan begini, kemudian gerakan-gerakan yang lain, saking pengen akrab dan saking dekatnya. Ya, itu contoh dari kebiasaan atau folkways. Bahkan dalam adat tertentu juga, salaman tidak hanya, terutama kepada generasi yang lebih sepuh, yang lebih tua, salaman tidak hanya cukup dengan mengajukan tangan, namun sampai dengan proses istilahnya sungkem, ya, merendahkan diri kepada orang yang kita pandang jauh lebih tua dan memiliki posisi yang harus sangat kita hormati, seperti orang tua, kakek, nenek, bapak ibu gitu ya, atau tetangga-tetangga yang lain yang secara usia itu kita pandang sebagai sesepuh atau orang yang berpengaruh gitu ya. Jadi kalau makanya dalam tradisi Hari Raya Idul Fitri pada waktunya Lebaran itu, di eranya saya itu kalau pada waktu sudah seusia SD atau TK lah, di awal-awal kita sudah bisa diajak untuk bertamu, bertandang ke rumah tetangga, kita diajari untuk menghafalkan lafal tertentu dari istilahnya salaman khasnya Idul Fitri, seperti nyuwun ngapunten, keparong matur dalam sowan mriki sepindah badhe silaturahim, kaping kalihipun ngaturaken sugeng riyadi sedaya kalepatan kula ingkang kula sengaja napa mboten lahir bates nyuwun pangapunten. Yang dalam arti bahasa Indonesianya adalah kita berkunjung ke orang tua tersebut di tetangga yang lain dalam rangka silaturahim. Kemudian yang kedua, menghaturkan permohonan maaf apabila dalam berinteraksi keseharian itu terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang lahir maupun dari perbuatan batin. Ya, sampai seperti itu, dan posisinya juga bisa dilihat pada gambar berikut. Ya, ini juga tradisi yang sudah ditanamkan dan diwariskan dan diedukasikan kepada anak-anak dari orang tua tersebut. Ya, di atas misalkan orang tua yang kemudian sungkem seperti itu, diajarkan pula kepada orang tua yang sungkem itu kepada anak mereka atau cucunya si kakek ini, ya, untuk melakukan hal yang sama. Kalau anak kecil ini ya belum bisa sungkem dan belum bisa mengerti bahasa Jawa tadi, ya cukup dengan salaman, diajari tidak hanya cukup salaman tapi juga mencium tangan dari orang tuanya. Nah, ini juga yang kemudian coba harus kita biasakan juga ketika kita mau berangkat kuliah, kita mau mudik atau berangkat ke Solo untuk tinggal di kos untuk memulai kuliah. Ya, jangan lupa juga ketika berpamitan dengan orang tua, kita biasakan juga untuk ketika berpamitan tidak hanya pamit, tidak hanya lewat, apalagi lebih parah ya, pamitnya cuma pamit ya berangkat ke Solo, terdengar suara motor yang berarti kita sudah berangkat ke Solo. Tapi bagaimana kemudian kita itu juga pamitan dengan salaman. Salamannya seorang anak kepada orang tua itu ada doa-doa yang kemudian diberikan secara
tersirat ketika seorang anak itu berpamitan kepada orang tuanya, terlebih kepada ibunya, ya. Apalagi salaman seorang suami kepada istri ketika suami pamit berangkat kerja, ada sebuah nilai psikologis di sana di mana seorang suami betul-betul mempercayakan istrinya supaya tinggal di rumah dan memohon agar suaminya itu diberkahi dengan rezeki yang halal, dan pihak istri yang ada di rumah amanah dengan harta dan rumah yang dipercayakan oleh sang suami kepada istrinya. Nah, filosofinya mendalam banget terkait dengan salaman. Ya, jadi ini satu kebiasaan. Jadi kalau ada orang yang jarang salaman, pamitan, nggak pernah salim, nggak pernah berjabat tangan dengan orang tua atau dengan yang lain, ini secara psikologis menimbulkan kesan yang kurang dekat secara psikologis seperti itu. Nah, yang ketiga, tata kelakuan atau mores itu contohnya misalkan kebiasaan untuk menghormati siapa yang datang duluan untuk dilayani terlebih dahulu, atau antri seperti itu, menghargai orang yang datang duluan. Jadi kalau ada yang melanggar, sudah tahu ada antrian tiba-tiba nyelonong, ya mesti dia akan tidak hanya dirasani, mesti akan dicibir. Pak, kesana ke belakang, ada urutannya ini. Mesti mengingatkannya dengan nada yang tidak halus, cuman agak kasar gitu ya, karena orang seperti ini dilihat kurang tahu diri, kurang tahu etika. Ya, termasuk juga kebiasaan untuk kita sebagai anak muda itu punya aturan terkait dengan tata kelakuan, ya, khususnya tidak bergaul secara bebas. Di masyarakat tentu kita sangat tahu bahwa dalam masyarakat tertentu itu pergaulan laki-laki dan perempuan sangat dibatasi, ya. Bahkan interaksinya, ya, kalau mau berkunjung pada hari tertentu, misalkan malam Ahad misalnya, hanya boleh berkunjung dari jam 7 malam maksimal sampai jam 9 malam, dan setelah itu laki-laki yang berkunjung harus pulang ataupun perempuan yang berkunjung harus pulang. Kalau enggak, ya nanti bisa disidang, bisa digeruduk dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai dinikahkan karena ketahuan berkunjung seperti itu. Termasuk juga suatu pemahaman terkait dengan zaman dulu. Kalau kita lihat sekarang, mohon maaf, ini yang agak miris juga ketika gaya berpacaran sekarang sudah terlalu bebas, ya. Termasuk, mohon maaf, hubungan suami istri sudah dilakukan, seks pranikah sudah dilakukan oleh generasi-generasi muda yang mereka belum terikat secara resmi oleh suatu ikatan suci, yaitu pernikahan. Ya, ini yang sangat fatal. Apalagi kalau kemudian sampai hamil, sangat mencoreng dari muka orang tua, ya, seperti itu. Makanya di Bali sampai ada hukuman secara khusus ketika anak gadisnya hamil, itu orang tua juga memperoleh satu hukuman, ya, didenda. Kemudian didendanya, ya, mereka harus melayani masyarakat yang di situ, ya, seperti itu. Karena betul-betul dianggap sebagai suatu aib ketika anak gadis itu tidak bisa dijaga dengan baik oleh orang tuanya. Jadi hamil di luar nikah itu bukan hanya mencoreng muka dari si anak muda tersebut, tapi juga sangat mencoreng dari kehormatan orang tuanya. Jadi mohon betul agar kita dalam bergaul mengindahkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang terlebih lagi adalah norma agama, karena agama juga sangat menjaga, supaya sangat berpesan kepada kita untuk menjaga bagaimana tata cara kita bergaul dan sebagainya, ya. Yang keempat adalah adat istiadat. Contohnya bisa kemudian banyak bentuknya, sudah kita bahas di tema yang kemarin terkait dengan adat dan budaya. Itu bisa kemudian tari-tarian, atraksi budaya, kemudian pakaian daerah, kesenian, adat pernikahan dan sebagainya. Dimana pada aspek ini, misalkan pelanggarannya itu dikenai dengan hukuman yang sangat sangat berat, ya. Ada beberapa contoh adat selain tadi, kesenian tadi juga, misalkan pada kelompok tertentu itu sebagai identitas budayanya, mereka punya aksesoris yang wajib digunakan, ya, sebagai identitas dari kelompok tersebut. Misalkan bagi perempuan di adat ini, itu kalau pakai anting, wanita yang paling cantik di suku ini adalah wanita yang punya daun telinga yang sampai dengan panjang. Ada lagi juga yang paling cantik adalah wanita yang lehernya jenjang, sehingga mereka sampai memakai gelang yang sangat tinggi sekali seperti itu. Nah, suatu norma, kita lanjutkan, itu bisa dikatakan telah melembaga jika norma tersebut diketahui, kemudian dipahami dan dimengerti, terus lagi ditaati, kemudian dihargai, ya. Tahu
paham, ditaati dan dihargai, ya. Itu dikatakan norma sudah melembaga. Jadi ketika ada pelanggaran, kalau norma itu sudah melembaga, maka akan diterapkan. Tapi kalau norma itu tidak sampai dengan dihargai, nggak sampai dengan ditaati, ya udah pelanggarnya ya akan bebas saja begitu. Nah, makanya sekarang yang dikhawatirkan nih terkait dengan norma ini sudah mulai lemah, kontrol di masyarakat sudah mulai toleran terhadap beberapa pelanggaran. Nah, ini yang sangat kita sayangkan, karena norma itu tersebut ya lama-lama kalau nggak ditaati di masyarakat juga akan terjadi beberapa pergesekan-gesekan, hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Nah, proses yang terjadi lembaga masyarakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pelembagaan, yaitu suatu proses yang dilewati suatu norma yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, norma-norma yang internalize atau yang sudah melembaga tersebut selanjutnya tidak hanya berhenti sampai dengan pelembagaan saja, tapi juga telah mendarah daging dalam jiwa para anggota-anggotanya. Ya, dalam hal ini ya diperlukan adanya pengendalian sosial agar masyarakat taat pada norma yang berlaku. Diciptakanlah suatu sistem pengendalian sosial tersebut. Harus diingatkan, dievaluasi. Bagi pelanggar ya dihukum. Kalau nggak dihukum ya tidak ada pengendalian, ya nanti lama-lama norma tersebut bakal nggak berlaku. Pengendalian sosial terutama bertujuan untuk mencapai keserasian atau stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Dan dari sudut sifatnya, pengendalian sosial itu bersifat preventif dan juga bersifat represif. Prevensi itu merupakan upaya pencegahan, tapi sebaliknya kalau yang represif itu adalah usaha untuk mengembalikan keserasian ya setelah mengalami suatu gangguan. Kalau prevensi tadi mencegah adanya pelanggaran, kalau represif adalah ketika sudah terjadi pelanggaran, apa yang dilakukan untuk memperbaiki itu ya. Apakah kemudian menjatuhkan sanksi biar dia kapok, nggak mengulangi perbuatannya lagi, atau seperti apa. Nah, berikutnya terdapat alat-alat pengendalian sosial, setidaknya ada 5. Yang pertama adalah mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma tersebut. Ada aturan itu tidak lain tidak bukan untuk mengatur, untuk menjamin kehidupan mereka bakal lebih baik daripada mereka tidak diatur. Akan ada tabrakan kepentingan, pelanggaran-pelanggaran yang itu akan merubah atau merusak tatanan keteraturan hidup di masyarakat. Yang kedua, itu memperbaiki penghargaan kepada anggota-anggota masyarakat yang taat kepada norma-norma masyarakat tersebut, ya, memberikan satu apresiasi. Dan yang ketiga adalah mengembangkan rasa malu. Kalau sudah terinternalisasi dengan baik, mesti orang harapannya akan malu ketika melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan. Yang keempat adalah menimbulkan rasa takut, ya. Ini lebih tinggi lagi. Kalau malu kan mungkin sesekali masih ada keinginan untuk nggak apa-apa melanggar dikit-dikit, sekali melanggar nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai timbul rasa takut, ya berarti sudah benar-benar bakal tahu betul efeknya ketika melanggar suatu norma. Yang kelima adalah menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. Nah, secara umum, lembaga masyarakat mempunyai beberapa ciri yang disampaikan oleh Gilin and Gilin. Yang pertama, lembaga masyarakat adalah suatu organisasi, pola-pola pemikiran, dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat dan juga hasil-hasilnya. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri umum dari suatu lembaga. Jadi, kekekalan yang dimaksud ini adalah bagaimana norma yang sudah disepakati itu betul-betul sudah bertahan sekian lama, dihargai dari generasi yang satu ke generasi yang selanjutnya, ya, sehingga dianggap sebagai suatu baku mutu, baku dalam berperilaku. Pelanggaran terhadap suatu yang sudah pakem ya bakal berat banget gitu. Yang ketiga, lembaga masyarakat mempunyai satu tujuan tertentu, yaitu tadi ya menjaga ketertiban, mengatur ketertiban hidup di lingkungan masyarakat. Nah, lembaga masyarakat mempunyai alat-alat kelengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Lembaga biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan tersebut. Misalkan lembaga adat Melayu, ya berarti dia sangat berdekatan atau berkaitan banget dengan yang namanya budaya Melayu. Kemudian keraton, ya berarti sangat dekat dengan aktivitas kerajaan, aktivitas kesultanan, dan sebagainya.
Kemudian status lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis dan tidak tertulis. Nah, makanya di sini jangan kemudian meremehkan ketika misalnya terjadi suatu pelanggaran yang itu mana, jangan sampai kita nantang. Ini kan nggak ada aturannya, mana perdanya, mana aturan ininya, mana aturan perdesnya dan sebagainya. Nah, ini ada satu peraturan-peraturan yang memang itu tidak tertulis, ya, namun tetap mempunyai satu kekuatan hukum, apalagi kalau itu sudah hukum di masyarakat. Nah, selanjutnya berkaitan dengan conformity dan deviation. Masalah conformity dan deviation berhubungan erat dengan kontrol sosial atau social control terkait dengan pengendalian sosial yang tadi. Conformity berarti satu proses di mana penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sedangkan deviation adalah penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai dan masyarakat. Kalau conformity lebih bagaimana ketika kita memahami, oh di masyarakat ini ada aturan. Oh kalau kita itu orang luar Solo, kalau kemudian jadi warga kos di lingkungan kos di belakang kampus, dengan warga di Solo, itu aturannya seperti apa sih? Oh ternyata kalau misalnya mau beli sesuatu itu kita harus bilang kula nuwun, harus bilang permisi, monggo ibu, monggo bapak, nyuwun ngapunten. Ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Itu termasuk bagian dari conformity. Bagaimana kita menyesuaikan dengan adat atau dengan kebiasaan setempat, ya. Kalau di Jawa Barat ya kita mau misalkan di Sunda kita mau ngomong atau mau apa gitu mesti punten begitu terlebih dahulu. Ini penyesuaian. Kemudian lagi kalau misalnya yang deviation itu lebih bagaimana terjadi suatu penyimpangan terhadap nilai-nilai yang sudah berlaku di masyarakat tadi. Nah, terkait dengan itu yang selanjutnya terdapat beberapa tipe-tipe dari lembaga sosial. Yang pertama adalah berdasarkan perkembangannya, ada aggressive institution atau lembaga paling primer, lembaga yang paling dasar yang tidak sengaja tumbuh dari adat masyarakat, misalnya hak milik, perkawinan, dan agama sudah tumbuh karena sudah jadi satu kebiasaan, ya. Kemudian melembaga dan ini tumbuhnya ya memang tidak dengan sadar terbentuk lembaga tersebut. Misalkan dalam hal agama ada Mbah Kaum begitu ya. Mbah Kaum adalah orang yang sangat disegani. Tapi dalam proses misalkan penokohan beliau sebagai tokoh agama itu kan tidak ada satu pengakuan yang formal. Misalnya ya sudah tahu Mbah Kaum dengan perannya seperti itu, kita harus memposisikan menghormati beliau, harus mengundang beliau kalau ada acara tahlilan dan sebagainya. Ketika ada kenduri ya beliau yang memimpin doa dan sebagainya. Yang kedua adalah enacted institution, yaitu sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Jenis ini misalkan seperti lembaga pendidikan, sekolah, pesantren, kemudian lembaga utang piutang, termasuk lembaga perdagangan, ya, koperasi dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan berdasarkan sistem nilai yang diterima. Ada basic institution dan juga ada yang namanya subsidiary institution. Yang basic institution merupakan suatu bentuk lembaga untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, ya. Tujuannya untuk mempertahankan tata tertib, misalkan keluarga itu harus diatur, bagaimana pernikahan, bagaimana kemudian peran orang tua mendidik anak, kemudian pesantren, lembaga ulama. Yang kedua adalah lembaga yang dianggap kurang penting, seperti misalkan lembaga rekreasi, kemudian kelompok kesenian, yang ketika kelompok tersebut tidak ada, maka bisa dikatakan ya kehidupan di masyarakat tetap akan bisa berjalan dengan baik. Ya, kelompok rekreasi apalagi nggak setiap secara rutin tidak punya aktivitas yang rutin dilaksanakan. Kemudian berdasarkan penerimaan manfaat, yang pertama adalah approved institution atau lembaga yang diterima oleh masyarakat, misalkan sekolah, pesantren, dan tahlilan. Itu keberadaannya diakui dan diterima oleh masyarakat. Namun sebaliknya, ada juga lembaga yang memang tidak diinginkan, yang ditolak masyarakat, seperti misalkan kelompok perampok, geng motor, geng pemabuk, seperti itu. Itu sangat tidak diterima keberadaannya. Nah, yang selanjutnya adalah berdasarkan faktor penyebaran.
Ya, yang pertama adalah general institution atau menyebar di semua tempat, misalkan organisasi agama. NU ada di Sumatera Utara, ada di Aceh, ada di Jawa, di Sumatera, Papua, Kalimantan, dan sebagainya. Itu organisasi agama. Perkumpulan gereja, kemudian kerohanian tertentu, agama yang lain juga seperti itu. Tersebar di semua lokasi. Kemudian restricted institution atau keberadaannya hanya di beberapa tempat saja, misalkan aliran kepercayaan, ya. Misalnya aliran kepercayaan tertentu hanya ada di satu provinsi tertentu juga, atau hanya di beberapa wilayah saja. Kemudian berdasarkan fungsinya, itu yang pertama ada operative institution atau lembaga yang menghimpun pola-pola atau cara-cara untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti lembaga usaha, maklar, kemudian dagang, ya. Yang kedua adalah regulative institution, yaitu lembaga yang membuat peraturan baku bagi masyarakat seperti lembaga hukum, kejaksaan, dan juga pengadilan. Nah, yang terakhir ini sebagai perenungan, misalnya apakah kemudian teman-teman masih menjalankan norma-norma yang berlaku di masyarakat, ya. Ini sebagai pertanyaan saja, tidak sebagai tugas. Teman-teman renungkan apakah ketika ada aturan di masyarakat itu berlaku suatu hubungan adat istiadat itu masih dijalankan dengan baik atau tidak. Apalagi di teman-teman, apakah kemudian kita masih memegang aturan yang berlaku. Kalau dilanggar, apa akibatnya? Apa akibatnya itu ada hukumannya ataukah tidak, ya. Dan oleh karena itu ini sebagai perenungan. Baik, demikian untuk kuliah pada kesempatan pagi hari ini. Selamat merenungkan dan mempelajari apa yang sudah disampaikan, dan kita akan melanjutkan lagi di perkuliahan yang sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.